Halo teman-teman, hari ini aku akan menceritakan film bertema mumi yang pastinya seru banget untuk menemani waktu bersantaimu. Jadi jangan sampai di skip ya dan ditonton sampai habis. The Mummy adalah film dengan genre aksi dan horor yang rilis pada tanggal 7 Mei tahun 1999 yang berasal dari Amerika Serikat dan ditulis oleh sutradara Stephen Sommers. Dibintangi oleh Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, Kevin G. O'Connor, dan Arnold Vosloo. Film The Mummy bercerita tentang petualangan Rick O'Connell yang melakukan perjalanan ke Hamunaptra, yaitu kota yang berisi orang mati, dengan seorang pustakawan dan saudara laki-lakinya, di mana mereka secara tidak sengaja membangunkan Imhotep, seorang penyihir terkutuk dari masa pemerintahan Fir'aun Seti I. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke ceritanya. Dan selamat menonton. Pada masa Mesir kuno tahun 1290 sebelum Masehi, terdapat seorang pendeta agung bernama Imhotep. Dia merupakan pendeta kepercayaan Fir'aun. Namun, pendeta ini malah menjalin cinta terlarang dengan anak Sunamun, seorang selir kesayangan Fir'aun Seti I. Fir'aun mentato tubuh anak Sunamun untuk memastikan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Suatu ketika, saat Imhotep dan anak Sunamun bertemu dan sedang asik memadu cinta, Fir'aun memergoki mereka berdua dan melihat tato di lengan anak Sunamun yang telah luntur. Dengan spontan, mereka berdua pun langsung membunuh Fir'aun. Setelah Fir'aun tewas, kemudian Imhotep melarikan diri, sedangkan anak Sunamun mencegat para pengawal Fir'aun. Lalu dia membunuh dirinya sendiri dengan harapan bahwa Imhotep akan menghidupkannya kembali. Setelah anak Sunamun dimakamkan, Imhotep dan para pengikutnya mencuri jenazahnya dan membawanya ke Hamunaptra, kota orang mati, untuk melakukan upacara pembangkitan jenazah. Upacara berjalan dengan lancar, namun di tengah-tengah upacara, tiba-tiba pengawal Fir'aun datang dan menangkap Imhotep. Imhotep dan para pengikutnya ditangkap, lalu dijadikan mumi hidup-hidup. Imhotep dijatuhi hukuman Homdai agar dikutuk di dunia dan akhirat selamanya. Ia dikubur bersama kumbang pemakan daging di sebuah sarkofagus di bawah kaki patung Dewa Anubis dan dijaga oleh kaum penjaga makam yang disebut Medjay. Di Kairo tahun 1926 terdapat kakak beradik arkeolog bernama Jonathan dan Evelyn. Jonathan menunjukkan sebuah kotak berisi peta yang ia curi dari seorang mantan prajurit dari Prancis ke hadapan adiknya. Evelyn sendiri adalah seorang pustakawati dan Egiptolog. Peta tersebut menunjukkan lokasi Hamunaptra. Konon, di sana merupakan tempat dipendamnya harta Seti I, sehingga mereka berdua memutuskan untuk pergi ke sana. Dr. Terence Bay, yang merupakan atasan dari Evelyn, bersikap skeptis dan berkata bahwa Hamunaptra tidak pernah ada dan hanya sebuah mitos. Lalu tiba-tiba karena suatu kejadian, peta itu terbakar. Untuk mengetahui keberadaan Hamunaptra, Evelyn dan Jonathan pun terpaksa pergi ke penjara Kairo untuk menemui pemilik asli peta tersebut, yaitu Rick O'Connell, penemu kotak yang dicuri oleh Jonathan. Sementara itu, Rick yang sedang menanti hukuman mati mengatakan kesediaannya untuk membantu Evelyn, asalkan Evelyn membebaskannya. Setelah Evelyn bernegosiasi dengan kepala sipir penjara, akhirnya Rick dibebaskan. Evelyn dan Jonathan pun menuju Hamunaptra dengan dipandu oleh Rick. Dalam perjalanan, Evelyn dan rombongannya bertemu kelompok pemburu harta dari Amerika yang dipandu oleh Benny, mantan teman seperjuangan Rick. Saat tiba di Hamunaptra, mereka bersaing dan melakukan penggalian di lokasi yang berbeda. Saat bermalam di sana, mereka diserang oleh para Medjay yang dipimpin oleh Ardit Bey. Serangan mereka berhasil diredakan oleh Rick. Sebelum mereka pergi,
Ardit Bey mewanti-wanti bahwa ada sesuatu yang tak boleh diusik yang sedang terkubur di sana. Tanpa mengindahkan peringatan Ardit, rombongan ekspedisi terus melakukan penggalian. Rombongan Amerika yang mengincar emas justru mendapatkan kitab orang mati, sementara Evelyn yang mengincar kitab Amun-Ra justru menemukan sarkofagus yang menyimpan tubuh Imhotep. Pada malam hari, Evelyn mengambil kitab orang mati dari tenda rombongan Amerika yang sedang tertidur. Ia membaca kitab tersebut dengan suara yang sangat keras sehingga Imhotep bangkit kembali dari kematian. Imhotep melukai salah satu anggota rombongan ekspedisi dan menjadikan Beni sebagai budaknya. Menyadari ancaman dari Imhotep, mereka pun kembali ke Kairo untuk mendapatkan informasi dari Dr. Terence. Ardit Bey tiba di sana terlebih dahulu dan mengungkapkan bahwa Dr. Terence sesungguhnya anggota kaum Medjay sebagaimana dirinya. Di sana Evelyn menceritakan bahwa dia pernah bertemu dengan Imhotep, dan Imhotep pernah memanggil dirinya dengan sebutan anak Sunamun. Ardit dan Dr. Terence pun menyadari bahwa Imhotep ingin menghidupkan anak Sunamun kembali dengan nyawa Evelyn sebagai tumbalnya. Sementara itu, Imhotep meneror kota dan sedikit demi sedikit mengumpulkan jiwa manusia untuk memulihkan kekuatan dan fisiknya agar kembali utuh. Kembali kepada Evelyn, Evelyn berhipotesis bahwa bila kitab orang mati dapat menghidupkan Imhotep, maka kitab Amun-Ra dapat merenggut nyawa Imhotep. Setelah menyelidiki lokasi kitab tersebut, Evelyn dan rombongannya bergegas kembali ke Hamunaptra untuk mendapatkannya. Namun, di tengah perjalanan, Evelyn diculik oleh Imhotep. Imhotep, Evelyn, dan juga Beni tiba lebih dahulu di Hamunaptra, diikuti oleh Rick, Jonathan, dan Ardit. Jonathan mencari kitab Amun-Ra, Rick dan Ardit menyelamatkan Evelyn, sementara Beni, dia mengangkut harta karun yang ada di sana. Setelah Evelyn berhasil dibebaskan, ia segera membaca kitab Amun-Ra sehingga Imhotep kehilangan kekuatannya dan dapat dikalahkan oleh Rick. Di tempat lain, Beni yang sedang mengangkut harta tidak sengaja memicu tombol penghancur, sehingga Hamunaptra berguncang dan akan segera hancur. Evelyn, Jonathan, dan Rick segera melarikan diri. Sementara itu, Beni terperangkap di ruang harta, dan dia digerogoti oleh kumbang pemakan daging. Setelah Hamunaptra runtuh dan tenggelam ke dalam pasir, mereka bertiga segera pergi memboyong harta yang ditinggalkan oleh Beni. Itulah akhir cerita film The Mummy kita hari ini. Untuk teman-teman yang sudah menonton sampai habis, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa like, komen, juga share, dan subscribe channel aku ini agar aku semakin semangat untuk membuat cerita film lainnya. Sampai jumpa dan bye-bye.